di dalam ilmu tauhid kita sudah belajar dan bersifat ilmu itu sifat Allah, ya kan? Dan bersifat ilmu itu sifat Allah. Artinya selain Allah apa? Kalau Allah bersifat ilmu, artinya si diri yang tahu kan, ya Allah. Nah, kalau selain Allah kan, nah kalau udah apa berubah ini dia umur, ya kan? Orang umur kalian orang umur, nah orang umur dari Pak. Cuma ada kita mengakui ego dengannya rasa ahli, rasa hebat, lalu mengeluarkan jahil macam-macam supaya menang dari Pak tujuannya. Nah, Pak itu jadi amal orang Tuhan menjadi orang dikasihi Allah itu 3 jangan tertuju memujadalah tentang di masalah ilmu aduh susah kita. Kenapa? Inna afati dzalika katsiratun. Itu jadi kerusakannya banyak banget. Wa darraha dan kemudaratannya aktsaru min nafinya. Nah, kemudaratan itu lebih banyak daripada manfaatnya. Yang jelas perlu kita jadi takabur, jadi sombong. Ya kan kita kan hebat, bisa keluar. Nah itu, lalu hilang perasaan sahabat itu. Sedangkan kita ini adalah karya apapun, hamba tetap hamba. Ya kan? Nah, apa buktinya hamba kan? Kau kan menahani jalan guling saja sembarangan. Nah, kau kan jalan guling saja sembarangan. Kawai gue coba ngantuk, ngantuk tuh guling juga kan? Iya kan? Nah, apalagi menahani sampai semalam kawalah depan gawat itu Pak Hamba, iya kan? Rasa alim waktu guling di mana tahu? Jadi saya dulu hari harapan ulangan tahun dulu sama mulia guru ada lagi kawan selain saya itu. Pokoknya guru itu apa aja ditakuni masalah manusia, kok berpikir saya, nanti kalau kau dapat terus, 10 terus di lainnya. Nah lalu dia bersama terakhir pertanyaan saya, berapa bulu matanya? Kalau tahu guru ini, kalau tahu lah sih, tinggi dia tahu lah bulu ketiaknya apa berapa jumlahnya. Kalau tahu juga, dan dulu kita tahu juga. Nah, mengaku tadi pada dapat tinggi, kita dapat setiap ujian dulu yang kita dapat, kalau kita tahu tuh berapa hitungannya. Nah, mengaku ada bunga gitu, tinggi, mengaku ada bunga, banyak apa? Nah, jangannya tahu, jangannya sini yang modelnya kan ilmu, artinya ilmu itu kada di dindingnya. Orang yang menyebut ilmu itu kada ada dindingnya lagi, apa aja ketahuan. Kita mau menyebut ilmu. Allah Ta'ala ini pasir, apa? Pasir apa aja banyaknya pasir, pasir persatu banyaknya pasir, itu satu persatunya tahu sendiri. Nah, ini di diri kita ini berapa urat banyaknya? Ya kan, kemana-mana ini tahu Allah Ta'ala. Urat-urat kita ini yang serabut halus itu urat apa? Nggak ada urat saraf kan? Itu nah halus itu tahu Allah Ta'ala berapa jumlahnya dan kemana tujuannya. Nah ke mata tujuannya ke telinga, ke jantung kada meluput sasarannya itu kan. Bila dia luput sasarannya kada luput. Saya maksudnya tergelincir dan misalnya langsung lalu ada fungsinya. Nah jadi tahu Allah Ta'ala satu persatu berapa detak jantung kita ini berapa semuanya ditahu Allah Ta'ala. Nah, ya kan? Nah, pasir yang setumpuk atau menggulung banyaknya satu persatu tahu Allah Ta'ala. Kada ada terjadi lalu Tuhan sedikit jawab. Wallahu muhitun bi kulli syai'. Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, amun kita bulu matanya pada tahu berapa jumlahnya. Berarti bungolgalnya. Nah, bulu ketiaknya pada tahu berapa jumlahnya. Kada tahu juga berarti bungolgalnya. Ya, jadi kan tulis sama jangan salah udahlah kalau dengan pendekatannya. Padahal aku 10, sorok 10 lah, nanti belajar 10, berat 10, tak ada dengan anunya, mas terus jawaban sedikit. Tapi pada tahunya berapa bulunya bulu matanya, ada tahu aja di sini. Berapa bulu ketiaknya, ada tahu juga. Nah, mengaku ada bunga jadi. Mengaku, nah di sini
jangan salahkan bunda kalau bunda menegakkan nyawa. Ya guruku sayang, sidiknya Allah, sidik sayang kalau muridnya supaya jangan sombong, supaya jangan angkuh, ya, supaya jangan ada hebat. Sebab sombong angkuh itu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah, udah kita dapat topik hidayah dari Allah. Jadi kita jangan hendak berharatan, jangan hendak hebat itu jangan ada, ya kan? Nah, kayak apapun banyaknya alimnya kita, sebagainya, jangan merasa kita berilmu. Ilhiya manba'u kullil akhlaqil damimati kariyai wal hibdi wal kibri wal adawat wal mubahati wa ghairiha. Karena keharatan itu itu sumbernya segala akhlak yang jahat, akhlak yang ada baik seperti adanya riya, adanya dendam, adanya takabur, kesombongan, adanya permusuhan, hendak baharatan dan lain sebagainya. Efeknya orang ketujuh Pak guru baharatan atau apa? Ya baharatan itu maksudnya mujadalah. Nah, makanya orang suku itu kalau mau diskusi itu dalam artian hendak baharatan lah. Fa'il wa ma'at bainaka wa baina ghairika mas'alatun, jika terjadi antara kamu dan antara orang lain itu satu masalah. Ada satu masalah, dan masalah itu pinanya tuh pina berlainan non agama atau tidak sesuai dengan aturan agama. Wa anta turidu bil munadharati, sedangkan engkau ini hendak kepingin untuk menjadikan munadharah itu menjadi hendak penyampaian yang benar. Ayat kasifal haqqu. Nah, ikam itu hendak melawan mudah-mudahan supaya jelas kebenaran. Nah, ini terus lagi dulu nih. Tapi ini unak-unak tapi tadi ya Pak, ujar itu kan nggak bisa kita bertengkaran. Kalau guru belajar fikih, ada juga sedikit belajar fikih. Tapi ketika kita membaca doa kunut itu kan dua, ada kunut nang subuh, ya Allah, ada kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu memang dari awal sampai tutup kayak kita ada yang disuruh, ya Allah, kunut nazilah ada yang disuruh. Tapi kalau kunut biasa ada belum apa belum? Nah, baik dapat beliau doa wala sundah apa ada lagi. Allahumma hdini fi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana wa barik lana wa qina. Nah, itu kan dalam melihat anak Pak dalam pikir bacaan disuruh kayak gini. Tapi bukan menyalahkan bukan kayak ini bisa menyalahkan, cuma kadang menyuruh. Kalau kan fikih lain enggak tahu lah, karena orang belajar fikih ini kadang ini boleh. Nah, kalau yang ada alhamdulillah, cuma di fikihnya itu ya Allah. Salah kayak ada salah, cuma kadang dapat hidup syariat sebelum tahu lah. Kalau kita membaca kunut nazilah itu memang dari awal. Iyalah. Nah, maaf kalau itu tetap misalnya Bapak. Nah, jika di sini ada satu masalah, kalau ada apa sampai kita pakai aja, karena kita kan dulu belajar dulu ya, karena menuntut ilmu wajib. Nah, sedangkan membaca ini bagus juga. Nah, cuma hukum itu kan sunat ibaratkan atau yang lain. Nah, jadi jangan dikatakan wajib dan sunat. Nah, kalau kita hendak bernadharah tadi, hendak dalam istilah berdebat lah. Tapi tujuan kita supaya kebenaran itu muncul. Nang bujur itu memang bujur, oleh karena itu kulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Ya. Nah, dan kita berdoa juga Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna warzuqni
wa arinal batila batila warzuqni tinabah telah. Ya Allah, nang hak itu nang tampayakan, nang hak itu kan apa namanya mudah untuk mengikuti, nang batil itu tampakan yang kebatilan dan mudah untuk menjauhi, untuk menjauhi. Nah, apa hukumnya? Jasa terbasu boleh jadi sedikit membahas. Pikirkan masalah biar niat lah. Apa namanya dengan niat boleh kita membahas, tapi dengan niat supaya kebenaran itu tampak, ya kan? Nang ngali ini mulai kadang-kadang kita nih jatuh tombanya. Wah, guru itu guru kayak terus deh, dia apa kayak itu apa? Tapi biar dia itu dia tombanya ngali kita. Lah, dimong bukuannya lah lah. Wabil sedikit hari niat ala matanya. Untuk kebenaran niat itu dia sendiri ada dua tandanya. Cuma terkira. Al-ihdamu salah satunya ala nufariqa baina ayyan yasifal haqq wa ala lisanika aw lisan khasbika. Bal tuhibbu an tankashifal haqiqatu ala yadi khasbika liyakuna tilka ad'amalu ila qawliha. Jangan ada perbedaan bahwa kebenaran itu tampak dari lisan muka atau dari lisan musuhmu. Artinya kawan kita berdebat tadi, bahkan engkau suka kalau kebenaran itu nampak di tangan musuh. Dan kan tujuan kita itu membenar supaya tampak itu jadi masalahnya. Kalau kebenaran itu dari kita atau dari orang lain tadi kan? Ya nah, bahkan menjadi lebih bagus banget kalau kebenaran itu darinya. Itu kenapa? Karena itu lebih membawa kepada supaya diterimanya. Lianna qawluhu bi nafsi aqrabu ila qawlihi minka. Karena kebenaran itu yang tampak dari dirinya itu yang menerima, itu lebih hampir daripada diterimanya datang kebenaran dari kita. Nah, jadi buat intinya jangan ada di diri kita di sifat hidati, jangan ada sifat sombong angkuh. Ya, nah, bila kita hendak berdebat juga, tujuan kita menjadi yang benar. Yang benar itu baik dari diri kita maupun dari orang lain. Lebih baik lagi dari orang lain, supaya sama-sama. Ya kan? Nah, ya tahu dulu gue supaya apa? Jadi kita ya supaya didengar kayak orang luar lah. Bang Ure, Bang Jukur, Bang, cuma memang itu kan ada behol lah. Nah, lalu urainya Bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul behol seorang, paham ya? Dan mereka itu berbehol cuma dulu nanti. Jadi bentuk semua dari gue hanya al-falah bentuk nama di dulu kita itu bang menurucut betul atau orang Jawa bang adanya seorang supaya didengar behol kayak apa pulang behol sampai kita kayak itu nyawa bulu lain tak boleh tapi nama-nama itu iya lah nah kadang-kadang kita tapi nama-nama tapi lupa gue nah sani gimana? Nah, sedikit panjang dulu nah. Ayo kita baca lagi gitu nah. Tantang dulu lah. Terus didoa terlambat sedikit. Sani gimana ya kunam tasawwur hormati apa ilaika minhu fil malati. Nah, membahas masalah itu tadi pada sesungguhnya itu lebih engkau sukai lah daripada di tengah orang banyak. Cirinya kalau kita anak bapak ada berdebat tadi lah mencari kebenaran itu lebih baik di tengah berduaan aja supaya kadang bila istilahnya bila ini kesalahan dan supannya kita juga bila salah kepada model kata kecewa. Cuma memang kita mencari kebenaran. Jawaban amma idza qulta bi hadhihi mas'alatan adapun apabila engkau mengatakan kepada seseorang akan satu masalah wa anta ta'lamu anna al-haqqa bi yadika sedangkan engkau yakin bahwasanya kebenaran itu sudah ada di tangan ikan bahwa
kita tuh nyata sudah bujur tapi ini tetap mau lulu. Nah, ada bahasa-bahasa kita tuh nggak perlu ngomong. Dipadahkan sudah bujur tapi tentangnya padahal tuh antuki menurut jata maaf bertukar kalama. Nah, dia sedikit jauhi takuti bahwa Allah itu mendirikan hujah besertanya dan tak apa namanya tinggalkan di semua pendewannya. Artinya bila kita takut dong pengarasan gue, tolong ya. Bila orang pengarasan, ini tuh sudah nyata salah dipadahi tatap melawan gue dan presiden yang daerah ini. Ya kalau itu pun kita makinnya bebannya fa'innahu yu'addi ila wirsati tawassatilah fala takunu ma'am fa'idatun. Nah, maka sesungguhnya kita mendirikan hujah macam-macam itu bisa membawa kepada rasa ada nyaman, rasa perlusan dan sebagainya. Fala takunu ma'am fa'idatun, itu pada manfaatnya juga, pada faedahnya juga. Ini harus lebih paham. Wahana al-ulaka faidatan. Nah, inilah jasad yang aku sebutkan bagi engkau satu faedah. Nah, insyaallah kita sambung pulang lah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Kita baca nanti bersama nama dan saatnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istaghfara min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrafihi wa dadahu min ilayhi kitabul inayah wa ashkuru anna ala iman bima ya'ti al-anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah wa waffaqana bi mutaba'ati sunnati nubuwwati saniyah wa salli wa sallim ala man sajada al-malak wa huwa fi dhari al-suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi sabihi Syekh Sayyid Muhammad Abdul Karim As-Saman Ahmadani radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu zuriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut orang dengan Habib atau Sayyid atau Syarif. Nah, jadi istilah zuriat Rasul ini ada istilahnya Sayyid, ada istilahnya Habib, ada istilahnya Syarif. Ya kan? Nah, jadi jangan bingung kan kalau kita tahu dia Syarif, Syarif Kusri, ya lah. Nah, kita di Indonesia ini kebanyakan itu Habib, ya lah, Habib, ada yang Sayyid. Nah, lalu sesaman ini keturunan daripada Sayyidina Hasan. Nah, di antara murid Sidin yang Sidin sayangi, nah, bahkan menjadi khalifah Sidin adalah Syekh Muhammad Asad Al-Badjah. Syekh Muhammad Asad Al-Badjah ini Sidin dari keturunan Sayyidina Husain. Ngaran Sidin asalnya Umar bin Abdullah, terus dia sampai ke Rasulullah. Itu ada silsilahnya. Nah, cuma Sidin karena zaman penjajahan Belanda kadang-kadang dibuatkan Sayyid Habib itu kenapa? Itulah politik, iyalah tambahan saja. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi seseorang ini adalah keturunan Rasul SAW dari Sayyidina Hasan. Kalau murid Sidin di antara murid Sidin yaitu Datuk Palangbayan itu dari Sayyidina Husain. Nah, lalu Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Ahmadani ini beliau ahli syariah, ahli tarekat dan ahli hakikat. Serapanya ahlinya kan ada apa-apanya dulu kita dulu Sidin seraba ahlinya lah, syariat ahlinya, tarekat ahlinya dan hakikat ahlinya. Nah, jika kita tolak, jika kita sembahyang itu belajar dulu kita dari awal sampai salam. Belajar kita itu namanya syariat namanya, ya. Nah, lalu digawi dilaksanakan sembahyang tadi, ya Pak. Nah, digawi nih sembahyang tadi dari berdiri betul terus sampai salam. Nah, tarekat. Jadi tarekat ini kalau zahiriyah ya gawi kayak sembahyang, bersedekah, baca Quran, berzikir, itu tarekat namanya secara zahiriyah.
seperti apa? Tawadhu, ikhlas, ada takabur, ya kan, dan lain sebagainya. Masalah hati, nah itu tarekat juga karena menjauhkan itu supaya jangan ada keakuan, ya kan. Nah lalu ketika kita sembahyang itu tarekat sudah digawi, syariat sudah belajar ilmunya, kemudian digawi dengan ada tarekat, ya kan. Nah lalu ketika menggawi itu kita dipandang secara hakikiyah, secara hakikat. Secara hakikat nama mendirikan kita siapa? Allah. Ya Pak? Hakikatnya nih, nama mendirikan kita Allah. Kemudian nang jadi kita kawal bacaan, nama menolongi Allah. Nama rukuatan Pak Allah. Nama i'tidalakan Allah. Ya Pak? Nah, ini karena kita memandang mengatakan segi hakikat. Berarti diri kita di saat itu maka karena dari sini apa-apa, ya kan? Nah, kalau kita memandang hakikiyah bahwa ini adalah af'alnya Allah, seluruhnya kayaknya akan diberi yang namanya ilmu ma'rifat. Nah, apabila syariat digawi, tarekatnya digawi, hakikatnya kita gawi, nanti Allah akan memberikan ilmu ma'rifat. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah dengan menggawi suruhannya, menjauhi larangannya, Allah akan mengajarkan kamu. Nah itu berarti ilmu ma'rifat, itu sedauqiyah jalannya, perasaan. Nah itu yang apa? Nanti kita belajar kitab dari Mubajjalid, ya kan? Itu sampai kita merasakan, ya bukan hanya ya sampai kita merasakan bahwa ini bujur-bujur Allah dan berbuat, bujur-bujur Allah nambah berlaku. Kita ini cuma dilakukan, ya kan? Seperti mayat yang ada di atas gadang dari dulu. Kalau mayat di atas gadang, mayat ya diheringakan, bertelantan, berduduk di depan mayat kita, yang melakukan mayat bukan menghidup. Kamu melakukan mayat orang mati itu mempat, ya kan? Orang hidup artinya untuk puasa, ya melihat, mendengar, berilmu dan sebagainya. Nah, udah nih Tuhan menolongi ya Allah, waktu kita mudah-mudahan awal sesuatu Tuhan sudah. Lalu di antara keistimewaan sidin disuruh menjaga kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lah bahagia beratan, orang beratan jalannya ada jalannya, jadi jangan pulang-pulangnya kita berdoa. Ini jadi anu bapak itu sidin minta doakan waktu kita beratan, mudah-mudahan di sini salah satu anak sidin lulus masuk sekolah kedokteran spesialis. Nah, spesialis apa tadi? Dokter bacaan jantung apa tadi? Mudah lulus lah. Nah, dan kita doakan mudah-mudahan ibunya lulus kan? Ya Allah, siapa yang obat mudah gratis. Mau melayani umat siapa? Saya punya umat yang dilayaninya dengan ikhlas. Jangan umat ini. Ya Allah, punya ulun sehat, ulun selamat. Ya Allah, berikan ini yang berikannya rahmat kasih sayang. Saya kemudian mendoakan juga belum Tuhan surga bila mati. Saya kemudian apalagi mau sampai 100-200 untuk tolonginya. Ya kan? Dengan naik. Aku doa lulus kan? Nah tadi gimana? Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya Allah. Nah kemudian saya kemudian ada lagi masih kemudian. Nah saya kemudian yang mental dibuatkan terus. Nah kalau pada paham itu mental dibuatkan terus banyak pada pemilihan hamba ada. Yang biasa orang kata itu Pak Ai bisa disuruh kawin ambil mentalnya buat apa? Ini sesama disuruh menjaga kubur Rasulullah. Nah, ya kita menjaga kubur itu kan berarti kalau berarti dulu di situ kan. Nah orang yang ziarah ada seorang wali termimpi dengan Rasulullah SAW. Lalu sedih bertakun, ya Rasulullah, apa amalan yang paling abdul zaman ini? Jadi ujar Nabi, yang paling abdul engkau ziarah datang ke Makkah, ke tempat wali Allah Ta'ala.
Ya Rasulullah, wali itu kan masih hidup kan atau walaupun sudah meninggal kan? Ujian Nabi baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sekadar kamu duduk ziarah ke makamnya aulia Allah atau Bailatul Masjid, sekadar membaca intarwo pada pecahnya, atau sekadar memerah susu apa? Kambing atau unta, semua belum memerah susu. Orang cakap kalah dulu. Ini susu kambing kan ujar memang sekali belajar tahuannya ya kan? Ada suara dulu jadi. Nah, bahasa sekadar itu aja itu lebih baik daripada kita beribadat sampai mati. Dalam hadis itu kan irbal hatta takunan irbalan sampai kamu kata ibadat awal itu cecang mati kan ada. Jadi ziarah apa pahalanya orang yang datang ziarah ke makam Allah atau masjid itu lebih baik daripada beribadat sampai mati. Ya Allah, apalagi kayak sendiri menunggu umur Nabi tak tua ya kan? Nah yang terus luar biasa. Dan kita dapat syafaat sendirian dan dapat berkat sendirian belum dan membahagiakan berkat yang dikabulkan oleh Allah Taala. Nah, bagian kita ya Allah yang dimati akan berunah kecuali sudah ziarah ke makam kekasihmu. Ya Allah sudah ziarah ke makam kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berniat juga berdoa ya Allah meninggal juga tetap kita ditulis. Nah kemudian sesama ini di antara tabiat sidin kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, kasih sayang kepada orang yang alim-alim, kasih sayang kepada orang yang soleh-soleh, kasih sayang kepada orang fakir miskin. Nah, kesukaan sidin nih, hobi sidin, keinginan sidin kalau pikirkan orang berpangkat tinggi, kaya, ada macam tertinggal juga. Tapi kalau orang menuntut ilmu, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala. Barang siapa menuju ke majelis ilmu, masjid kah, di musalla, di langgar atau di mana-mana aja mustaklim nih. Nah lalu ini berjalan tuh dalam artian bahari Pak Nabi lah. Nah pakai kendaraan apa kata saja, niscaya dimudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang menuntut ilmu adalah calon orang ahli surga, makanya sendiri senang. Imam sendiri bangga, ya. Nah, kemudian sendiri imam bangga orang yang alim-alim. Kenapa? Karena orang alim ini bagaikan lampu menerangi kita. Kita ini berkat guru kita, jadi kita takut dalam Allah. Berkat guru kita jadi dari Rasulullah. Berkat guru kita, jadi kita kalau sembahyang, berjalan puasa dan sebagainya. Berkat guru, coba kita ada guru di mana? Tahu kita. Jelas. Nah, kemudian pulang sidin suka kepada orang yang soleh-soleh. Orang soleh-soleh itu, orang yang calon penghuni surga. Kemudian demikian juga fakir miskin. Fakir miskin ini maksudnya ada juga boleh fakir miskin tapi sebagian malu pada itu, ya Allah. Dan di masa fakir miskin di sini orangnya apa ahli sufi. Ahli sufi ibadat orangnya hidupnya susah aja tapi ketujuh ibadat ya kan kayak model Nabi Isa juga Nabi Isa alaihissalam itu kan ya Allah rumahnya ada bisik bini kan ada bisik sampai di tengah jalan sambil berdakwah ada tahan lagi menangi guring sini guring apa diambil batu lalu bantal datang iblis ujar iblis bisa apa tuh tidak begitu apa batu tuh dunia kan dunia jangan bisa berarti kamu suka kalau dunia batu atau kan sini ketujuh bantal batu namanya aja bantal batu harus sama gue tak guru ada paham ya ya kan kenapa dia kan begini kena kempes jadi yang sudah ingin setelah lah jadi mendengar nanti kan suka dalam dunia jadi iblis Allah ditimbais kesan bantal iblis aku janji dan mulai saat ini aku boleh tak datang menggunakan apa-apa lagi
Jadi nggak bisa, tapi ngantuk kuring duduk di sini atau berdiri ke sebelah kuringnya, asal hilang anunya, asal hilang apa? Jadi kita tuh apa aja bahasa nah apa asal mengantuk apa tuh? Sekaruhan kan? Sekaruhan biasanya 2 jam. Nah asal hilang aja sehingga nah memang adatnya matanya kalau sudah guring lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kita mudahan juga dari kecintaan kita, kesayangan kita lawan orang yang alim-alim, orang yang soleh-soleh, orang fakir miskin beribadah, ya Allah, lawan orang yang ketujuh menuntut ilmu. Nah, kemudian sesama ini sidik ketujuh berhadap, berkhidmat menolongi orang-orang yang datang setelah Rasulullah, baik yang orang alim, orang soleh, dan kepada segala orang yang awam dan khawas. Nah, kemudian beliau sangat memuliakan kepada ibu bapaknya, lagi pula mengucapkan syahadat wujud, muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat. Jadi guring, adat makan, adat minum, adat berpakaian, adat menjual itu pakaian untuk Allah saja, semuanya itu adat saja. Guring itu kalau ada parubana itu adat benar. Oleh karena itu supaya jadi pahala adat itu dinyatakan jaga guring, ya Allah guring supaya kuat beribadat. Jaga makan minum, ya Allah makan minum supaya kuat beribadat. Di hati dia tak, ya Allah berpakaian semua untuk menutup aurat, mensyukuri nikmatmu. Jadi semua yang kita gawe, kayak itu kita mencari berusaha, ya Allah penjualan dan pedagang supaya dapat rezeki yang halal, kesan beribadat. Selama kita berjualan duduk, selama itu kita ditulis orang yang beribadat. Nah itu, kalau kita berjualan biasanya duduk jaga, keluaran betul-betul itu berarti ada pahala kita. Jadi supaya jadi pahala, niatkan niat yang baik dan bagus. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat yang minta bacakan menaktifnya, kemudian hajat-hajat siapapun, hajat anak bapak tadi mudah-mudahan dikabulkan Allah, hajat kita beratan terutama mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan wali-wali di dalam surganya, matinya di dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan kita sebutkan diberikan rezeki yang lurus lebih halal untuk beribadah, dan mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita, dunia kita menjadi orang yang soleh-solehah berkat Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Abdul Fikri Paman, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yuzawi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika innaka ma asnayta 'ala nafsika falakal hamdu anta tarda wa anta radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil arwah wa 'ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa 'ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa 'ala sallallahu wa sallim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa taqabbal wahdi wa balligh thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim wa ma halana min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasi'atan wa rahmatan nasi'atan wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala wa qad bidhalika ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidil anbiya wal mursalin wa ali kulli wa sahaba wa qaraba wa tabi'in ma ila arwahi jami'an awliya wa syuhada rasulina khassa ila kulli asy'an qadri wa sa'san Muhammad al-Bikri wa samman al-Madani wa syaikhun asad bin Abdullah al-Banjari wa syaikhun kashfal al-Adram min Ismail wa syaikhina al-Abidillah Abi Muhammad Amin Badari wa ila ya Habib Hamid bin Abbas Basir wa Sayyid Jamaluddin wa Sayyidun Amin Badun wa sallallahu ila arwahi jami'i wa syaikhina mu'alim najma'in wa walidina wa li'atidadina lidhukuki alaina wa nafsu ila bi'al-marhum Haji Rusli bin Haji Ajil Haji Marjusi bin Atif Sumailur al-marhum Hajah Miyah binti Kacil Hajah Jumantan binti Jabar Umpau bin Abdullah Jair bin Hamran Maspah binti Haji Marjusi Haji Mahlan bin Haji Burdi Hajah Mursiah binti Haji Pandi Hajah Hadijah binti Tani Asnawi bin Tahir Hajah Dumyati binti Ajil Sabran bin Asnawi Haji Masrumi bin Abdullah Hajah Rohani binti Sating Haji Munirul Watani bin Haji Abu Bakar Hajah Arfiyah binti Tusin Hajah Nur Hidayah Hajah Nur Hidayah binti Masrumi Hajah Trisnawati binti Munirul Watan Hajah Khairus Syarif binti Haji Munirul wa ila arwahim an-nas wa ila dzakirahum wa sallallahu alaihi ilaihim wa ja'alhu fida'annahum minan nar wa 'adnahum minan nar wa sadrannahum minan nar wa kakannahum minan nar Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum maghfiratan wa rahmatan min 'indika innaka antal ghafurur rahim Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min farin niran Allahumma arzuqna wa awladana wa dhurriyyatina wal muslimin barakatihim wa syafa'atihim wa adkhilna ma'ahum al-jannatal firdaus ma'an nabi wa ma'a awliyaika al-kiram ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wa bil lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wa bil lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wa bil lana ya wasi'al karami
walhamdulillahi rabbil alamin.